Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Dakwah Solo. Kali ini kita bersama Ustadz Erik. Bagi pemirsa semuanya, mari kita simak apa yang akan disampaikan Ustadz Erik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz Erik? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ya, sehat Mas. gih. Gimana antum? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat dan sangat Alhamdulillah. bahagia karena bisa bertemu antum. Alhamdulillah. Masya Allah. Eh, Begini Ustadz, mungkin kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, yang sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita sebagai umat Muslim kan sering mendengar kata Nabi dan Rasul, kan gitu. Dan semuanya saya rasa tidak hanya di Islam saja ya, pasti ada Nabi dan Rasul. Nah, tapi kita konteksnya dalam hal ini kan Islam. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa harus ada Nabi dan Rasul? Langsung saja jawab ya ini. Ya langsung jawab. Alhamdulillah, pertanyaan yang menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertanyaan yang begitu menarik Mas ini. Jadi kenapa harus ada nabi dan rasul? Kan begitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya mendasar bagi kita. Karena kita itu sebagai seorang muslim, syarat pertama kita masuk Islam itu kan syahadah ya. Yeah. Syahadatain, dua persaksian. Yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan selanjutnya kan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah abduhu wa rasuluh, jadi hamba dan utusan. Yeah. Rasul seperti itu. Jadi begini korelasinya antara kenapa harus ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta, kan begitu. Yes. Kita itu di dunia ini diberikan khasiat oleh Allah, yakni ghorizah atau naluri. Salah satunya adalah naluri beragama. Ghorizatut tadayyun. Ada orang yang hidup di tengah hutan, jauh daripada peradaban manusia modern. Tapi mereka pun juga punya mengekspresikan, setiap orang beda-beda. Okay. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, batu, nenek moyang, kuburan, dan itu adalah wujud daripada ghorizatut tadayyun. Jadi naluri di dalam beragama. Karena itu sudah naluri yang Allah khasiatkan kepada kita. Nah, kalau kita bahas terkait naluri beragama ini, sebenarnya naluri ini tidak boleh diserahkan kepada manusianya sendiri. Kan wujud daripada naluri beragama atau ghorizatut tadayyun ini, bagaimana kita itu mempunyai hubungan kepada Al-Khaliq, kita itu makhluk, mempunyai hubungan kepada Sang Pencipta kita. Ketika kita ingin menyambung hubungan tersebut, kan ketika diserahkan kepada manusia sendiri beda-beda. Oh iya. Tidak boleh menggunakan hawa nafsu manusia, ya. Seperti itu. Maka tidak boleh sembarangan. Inilah ya. Sebelum ke itu, ya, semua yang ada di dunia ini adalah makhluk. Ya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Pohon, manusia, hewan, apapun itu adalah makhluk. Langit dan sebagainya itu makhluk yang Allah ciptakan. Maka tidak mungkin Allah itu dengan kemahasempurnaannya, Allah disebut Allahus Somad, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah misalkan ya, kita itu mau beribadah kepada Allah, harus sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak turun menampakkan diri kepada, ketika Allah itu menampakkan kepada manusia, berarti Allah itu bergantung kepada waktu dan tempat, karena semua yang ada di dunia adalah makhluk. Maka Allahus Somad itu. Nah, jadi semua harus bergantung kepada Allah. Maka tidak mungkin Allah itu mewujud di alam semesta ini. Berarti kita itu membatasi zatnya Allah itu. Karena Allah tidak terbatas, sementara semua yang ada di alam ini terbatas. Kan begitu ya. Jadi maka ketika kita ingin menyambung hubungan kita kepada Allah,
harus ada orang, harus ada utusan, harus ada nabi yang memang utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perspektif inilah yang dinamakan nabi dan rasul seperti Oh, itu ya. berarti memang harus ada penyampai yang bisa menyampaikan kepada kaum tersebut. Karena kalau Betul. bukan bagian dari, misalnya bukan bagian dari manusia, katakanlah malaikat secara langsung ya, kan beda zatnya akhirnya ya juga, atau bahasanya kan juga kesulitan, maka harus dari manusia itu sendiri kan gitu Betul. ya.